Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Islam Milenio, NIM 1805007540444. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan dan tata kelola K3 berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1970, UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PP Nomor 50 Tahun 2012, ISO 45001 Tahun 2018. Pengertian tempat kerja. Dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1970 dijelaskan bahwa tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, baik tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal-pasal. Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Adapun tujuan adanya UU Nomor 1 Tahun 1970. Yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan kerja tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Dasar hukum. Yang pertama, dasar hukum UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja ialah yang pertama, pasal-pasal 5, 20, dan 27 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pasal-pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969. Ruang lingkup. Dalam pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1970 dijelaskan bahwa yang diatur oleh undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Lalu ada syarat-syarat K3. Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Yang keempat, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Yang kelima, memberi pertolongan pada kecelakaan. Yang keenam, memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja. Adapun pengertian K3 itu sendiri adalah instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan dari hal-hal merugikan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas pekerjaan. Tujuan K3. Yang pertama, agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja dapat digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin. Yang ketiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Yang keempat, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Yang kelima, agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Yang keenam, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja. Yang ketujuh, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Prinsip dasar pencegahan kecelakaan. Yang pertama, peraturan perundangan, yaitu ketentuan-ketentuan yang diwajibkan mengenai kondisi kerja pada umumnya, perencanaan, konstruksi, perawatan, dan pengujian dan cara kerja peralatan industri, tugas-tugas pengusaha dan buruh, latihan supervised medis, dan pemeriksaan kesehatan. Lalu yang kedua, standarisasi, yaitu penetapan standar-standar resmi, setengah resmi, atau tak resmi mengenai konstruksi yang memenuhi syarat-syarat keselamatan umum atau alat-alat pelindungan diri. Yang ketiga, pengawasan, yaitu pengawasan tentang dipatuhinya ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang diwajibkan.
Yang keempat, penelitian bersifat teknik, yaitu yang meliputi sifat dan ciri-ciri bahan yang berbahaya, penyelidikan tentang pagar pengaman, pengujian alat-alat pelindungan diri, penelitian tentang pencegahan peledakan gas dan debu, atau penelitian tentang bahan-bahan dan desain paling tepat untuk tambang-tambang pengangkat dan peralatan pengangkat lainnya. Yang kelima, riset medis, yang meliputi terutama penelitian tentang efek-efek fisiologis dan patologis, faktor-faktor lingkungan dan teknologis, dan keadaan-keadaan fisik yang mengakibatkan kecelakaan. Lalu yang keenam, penelitian psikologis, yaitu penyelidikan tentang pola-pola kejiwaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Yang ketujuh, penelitian secara statistik, yaitu menetapkan jenis-jenis kecelakaan yang terjadi, banyaknya mengenai siapa saja, dalam pekerjaan apa, dan sebab-sebabnya. Yang kedelapan, pendidikan, yaitu yang menyangkut pendidikan keselamatan dalam kurikulum teknis, sekolah-sekolah perniagaan atau kursus-kursus pertukangan. Yang kesembilan, latihan-latihan, yaitu latihan praktek bagi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang baru dalam keselamatan kerja. Yang ke-10, penggairahan, yaitu penggunaan aneka cara penyuluhan atau pendekatan lain untuk menimbulkan sikap selamat. Yang 11, asuransi, yaitu insentif finansial untuk meningkatkan pencegahan kecelakaan, misalnya dalam bentuk pengurangan premi yang dibayar oleh perusahaan jika tindakan-tindakan keselamatan sangat baik. Yang ke-12, usaha keselamatan pada tingkat perusahaan, yaitu yang merupakan ukuran efektif tindakan penerapan keselamatan kerja. Lalu ada metode pencegahan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan. Kecelakaan kerja bisa dihindari dengan memperhatikan faktor-faktor diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja, meliputi pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja, dan juga pemantauan dan pengendalian tindakan tidak aman di tempat kerja. Lalu, yang kedua, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan, yaitu yang meliputi pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja, lalu konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja, dan pengembangan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja. Lalu yang ketiga, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen, yaitu yang meliputi prosedur dan aturan K3 di tempat kerja, lalu penyediaan sarana dan prasarana K3 dan pendukungnya di tempat kerja, lalu penghargaan dan sanksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja kepada tenaga kerja. Adapun perencanaan K3. Perencanaan dilakukan untuk menghasilkan rencana K3 berdasarkan pasal 9 ayat 4 PP nomor 50 tahun 2012. Rencana K3 paling sedikit memuat yang pertama, tujuan dan sasaran. Yang kedua, skala prioritas. Yang ketiga, upaya pengendalian bahaya. Yang keempat, penetapan sumber daya. Yang kelima, jangka waktu pelaksanaan. Yang keenam, indikator pencapaian. Dan yang ketujuh, sistem pertanggungjawaban. Evaluasi K3. Berdasarkan pasal 14 ayat 1 PP nomor 50 tahun 2012, pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pengusaha yang akan digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan. Lalu perbaikan K3. Berdasarkan pasal 15 ayat 1, 3, dan 4 PP tahun 2012 untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK3, pengusaha wajib melakukan peninjauan. Hasil peninjauan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilaksanakan dalam hal yang pertama, terjadi penambahan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar. Yang ketiga, adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan.
Yang keempat, terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan. Yang kelima, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk epidemiologi. Yang keenam, adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja. Yang ketujuh, adanya pelaporan dan yang kedelapan, adanya masukan dari pekerja atau buruh. Simpulannya, dari pemaparan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari risiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Jadi, kesehatan dan keselamatan kerja tidak melulu berkaitan dengan masalah fisik pekerja, tetapi juga mental, psikologis, dan emosional. Materi mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, dasar-dasar K3 dan kelembagaan K3 sudah cukup memadai untuk diberikan kepada para ahli K3 di perusahaan. Kaitannya dengan sosialisasi UU Keselamatan Kerja dan peraturan yang terkait harus melibatkan manajemen paling tinggi di suatu perusahaan dan mengharapkan komitmen mereka terhadap UU dan peraturan yang sudah dibuat. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.